Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sudut pada bangun ruang dimensi 3. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan dulu prasyarat yang harus kita miliki ya sebelum mempelajari materi tersebut. Nah, prasyarat yang pertama ini kita harus mengenal dulu trigonometri. Nah, misalkan di sini ada suatu segitiga siku-siku, segitiga ABC, ya, kemudian segitiga tersebut siku-siku di A, ya, dan di sini ada sudut alfa. Nah, maka dari sini kita dapat menentukan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Nah, kita ingat dulu sudah pernah dapat bahwa sin yaitu adalah biasa disingkat dengan sin demi depan miring. Depan miring. Nah, maka di sini depan dari sudutnya alfa adalah AC, kemudian miringnya adalah BC. Nah, kemudian untuk yang cos alfa, cos itu adalah sami, samping miring. Sampingnya sudut sama miring. Nah, maka di sini dapat cos alfa adalah AB per BC. Sedangkan yang terakhir tangen alfa. Tangen alfa itu bisa diperoleh dari sin alfa per cos alfa, atau bisa juga tangen alfa adalah sin tan desa, depan samping. Berarti depannya adalah sisi AC, sampingnya adalah sisi AB. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang kita temui adalah segitiga sembarang. Nah, kalau kita temui segitiga sembarang, di sini bagaimana mencari perbandingan trigonometrinya? Nah, dari sini maka nanti kita akan bisa menentukan cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Nah, dengan menggunakan aturan cosinus, ya, maka kita bisa mencari cos alfa itu adalah PQ kuadrat ditambah PR kuadrat dikurangi sisi di depan sudut yaitu RQ kuadrat dibagi 2 kali sisi di samping sudut yaitu PQ dikali dengan PR. Nah, begitu pula untuk mencari cos beta. Cos beta itu bisa dicari dengan samping sudut yang dikuadratkan yaitu PQ kuadrat ditambah RQ kuadrat dikurangi sisi depan sudut yaitu RP kuadrat dibagi 2 kali sisi yang ada di samping yaitu PQ dan RQ. Nah, begitu pula dengan gamma. Nah, kalau cosnya itu bisa diperoleh, maka kita juga bisa mencari perbandingan trigonometri yang lain, sin tangennya, dengan menggunakan cara yang tadi. Oke, itu adalah materi prasyarat yang harus ada pada pembahasan sudut pada bangun ruang dimensi 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, misalkan di sini ada suatu garis G, kemudian ada garis H, kedua garis itu berpotongan di titik A, maka sudut antara garis G dan garis H itu adalah terletak di sini. Nah, kita beri nama sudut alfa. Nah, kenapa garis G dan H itu kita memilih yang sebelah sini, tidak yang sebelah sini? Karena kita memilih terbentuknya sudut yang terkecil, ya. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah sudut antara garis G dan H itu adalah sudut alfa. Nah, di sini ada contoh bagaimana kalau kita terapkan di bangun ruang. Nah, misalkan di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk yaitu S. Nah, tentukan kosinus sudut antara garis AH dan garis HB. Nah, langkahnya kita gambar dulu kubusnya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan di sini ingin menentukan sudut antara AH dan
BH, maka kita tarik garis AH dan garis BH. Kedua garis tersebut berpotongan di titik H. Otomatis sudutnya pasti ada di H. Nah, maka kita peroleh bahwa sudut antara garis AH dan garis BH adalah sudut AHB. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kosinusnya? Nah, kita harus identifikasi dulu di sudut ini, ya, terbentuk ada suatu bangun, yaitu bangun AHB. AHB jelas terlihat bahwa ini adalah suatu segitiga. Nah, tapi di sini kita belum yakin dia itu segitiga apa. Nah, coba kita lihat dengan menggunakan GeoGebra. Di sini sudah ada GeoGebra. Nah, kita bisa putar, ya, bangun ruang ini supaya terlihat bahwa AHB itu suatu bangun segitiga apa. Nah, kalau kita lihat dari samping, dari sini kita bisa menemukan ternyata dia adalah suatu segitiga siku-siku, ya. Dia adalah suatu segitiga siku-siku di A, ya. Dia adalah segitiga siku-siku di A. Jelas di sini karena AB dan AD itu suatu bidang yang tegak lurus, ya. Di sini terletak di bidang yang tegak lurus, maka di sini dia siku-siku di A. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa AHB itu adalah suatu segitiga siku-siku di A. Nah, kalau sudah ingin mencari cosnya, maka kita harus tahu dulu panjang sisi-sisinya, ya. Nah, kita harus tahu dulu, kita cari AB-nya. AB itu adalah sisi dari kubus, maka jelas dia panjangnya adalah S. Kemudian AH itu adalah diagonal sisi, ya, maka panjangnya adalah S akar 2. Sedangkan HB kalau kita lihat di sini dia jelas diagonal ruang, ya, maka panjangnya adalah S akar 3. Nah, kita tahu bahwa cos, ya, itu adalah cos samping miring, ya, berarti cosnya itu adalah AH per HB, yaitu S akar 2 per S akar 3. Maka diperoleh hasil cos dari sudut AHB adalah 1/3 akar 6. Ya, demikian untuk contoh soal dari sudut antara dua garis. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai sudut antara dua garis yang bersilangan, ya. Nah, di sini misalkan ada suatu garis G, kemudian ada garis H, dua garis ini bersilangan. Nah, maka bagaimana untuk mencari sudut antara kedua garis yang bersilangan tersebut? Kita tarik suatu garis yang sejajar dengan garis H dan memotong garis G. Kita misalkan garis H1. Nah, maka sudutnya itu jelas di antara garis G dan garis H1. Oke, di sini. Nah, bagaimana kalau kita terapkan di bangun ruang? Misalkan di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk S. Tentukan besar sudut antara garis DE dan BG. Oke, kita gambar. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Kemudian kita tarik garis DE dan garis BG. Nah, ini adalah dua garis yang bersilangan. Nah, kita tahu bahwa DE itu terletak pada bidang ADHE, ya. Kemudian di sini bagaimana untuk mencari sudut antara kedua garis yang bersilangan tersebut? Nah, kita buat garis yang sejajar dengan BG dan terletak di bidang ADHE,
HE ya. Nah, jelas di sini adalah garis AH. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan sudut antara DE dan BG? Nah, tadi BG itu sudah ditarik garis yang sejajar yaitu AH dan kemudian memotong garis DE di titik 0. Nah, maka jelas sudutnya itu ada di sini ya. Nah, sudah terdapat sudutnya ada di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung sudutnya tersebut? Nah, kita harus mencari suatu bidang yang terletak pada sudut ini, yaitu bidang EOH ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat secara 3 dimensinya EOH itu berbentuk apa? Nah, ternyata EOH itu berbentuk suatu segitiga sama sisi. Oh, bukan, yaitu segitiga sama kaki ya. Nah, berarti dengan yang sama adalah sisi EO dan sisi OH ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, maka di sini kita bisa peroleh sudut EOH itu kita pindahkan suatu segitiganya EOH di sini ya. Karena kita tahu EH itu adalah sisinya, maka di sini panjangnya adalah S. Oke. Nah, kemudian HO-nya itu adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti di sini diperoleh setengah dari AH-nya, yaitu setengah S akar 2. Nah, karena OH dan EO itu sama panjang, maka EO-nya juga setengah akar 2. Nah, untuk mencari cos dari ini ya, sudut ini, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Maka di sini karena sudutnya sebelah sini, maka rumusnya adalah cos sudut EOH itu adalah OH kuadrat ditambah OE kuadrat dikurangi EH kuadrat dibagi 2 kali OH dikali EO. Nah, maka diperoleh yaitu 0 ya. Nah, karena arkes dari 0 di sini, maka sudutnya adalah 90 derajat. Jadi ini merupakan suatu siku-siku. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, misalkan di sini ada suatu garis G, kemudian ada garis H, kedua garis itu berpotongan di titik A, maka sudut antara garis G dan garis H itu adalah terletak di sini. Nah, kita beri nama sudut alfa. Nah, kenapa garis G dan H itu kita memilih yang sebelah sini, tidak yang sebelah sini? Karena kita memilih terbentuknya sudut yang terkecil, ya. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah sudut antara garis G dan H itu adalah sudut alfa. Nah, di sini ada contoh bagaimana kalau kita terapkan di bangun ruang. Nah, misalkan di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk yaitu S. Nah, tentukan kosinus sudut antara garis AH dan garis HB. Nah, langkahnya kita gambar dulu kubusnya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan di sini ingin menentukan sudut antara AH dan BH, maka kita tarik garis AH dan garis BH. Kedua garis tersebut berpotongan di titik H. Otomatis sudutnya pasti ada di H. Nah, maka
kita peroleh bahwa sudut antara garis AH dan garis BH adalah sudut AHB. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kosinusnya? Nah, kita harus identifikasi dulu di sudut ini ya, terbentuk ada suatu bangun, yaitu bangun AHB. AHB jelas terlihat bahwa ini adalah suatu segitiga. Nah, tapi di sini kita belum yakin dia itu segitiga apa. Nah, coba kita lihat dengan menggunakan GeoGebra. Di sini sudah ada GeoGebra. Nah, kita bisa putar ya bangun ruang ini supaya terlihat bahwa AHB itu suatu bangun segitiga apa. Nah, kalau kita lihat dari samping, dari sini kita bisa menemukan ternyata dia adalah suatu segitiga siku-siku ya. Dia adalah suatu segitiga siku-siku di A ya, dia adalah segitiga siku-siku di A. Jelas di sini karena AB dan AD itu suatu bidang yang tegak lurus ya. Di sini terletak di bidang yang tegak lurus, maka di sini dia siku-siku di A. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa AHB itu adalah suatu segitiga siku-siku di A. Nah, kalau sudah ingin mencari cosnya, maka kita harus tahu dulu panjang sisi-sisinya ya. Nah, kita harus tahu dulu, kita cari AB nya. AB itu adalah sisi dari kubus, maka jelas dia panjangnya adalah S. Kemudian AH itu adalah diagonal sisi ya, maka panjangnya adalah S akar 2. Sedangkan HB kalau kita lihat di sini dia jelas diagonal ruang ya, maka panjangnya adalah S akar 3. Nah, kita tahu bahwa cos ya itu adalah cos samping miring ya, berarti cosnya itu adalah AH per HB, yaitu S akar 2 per S akar 3. Maka diperoleh hasil cos dari sudut AHB adalah sepertiga akar 6 ya. Demikian untuk contoh soal dari sudut antara dua garis. Baik, lanjut yang terakhir kita akan membahas mengenai sudut antara dua bidang ya. Oke, ilustrasinya misalkan di sini ada suatu bidang alfa, kemudian ada suatu bidang beta. Antara kedua bidang itu berpotongan di suatu garis, kita sebut garisnya adalah garis alfa, beta. Nah, maka bagaimana cara menentukan sudut antara kedua bidang itu? Ya, kita buat di sini suatu garis G, yang mana G itu terletak pada bidang alfa, kemudian sejajar dengan garis perpotongan. Nah, kemudian kita buat satunya adalah garis H, di mana garis H terletak pada bidang beta dan memotong garis G ini ya, dimana dipastikan juga bahwa garis H ini tegak lurus dengan garis perpotongan. Nah, maka sudut yang terbentuk antara bidang alfa dan beta itu sama artinya dengan sudut antara dua garis G dan H ya, jadi sudutnya ada di situ. Oke, di sini bisa kita terapkan pada suatu bangun ruang. Misalkan ada suatu kubus ABCD EFGH dengan P itu adalah titik tengah dari FG, Q itu adalah titik tengah dari EH. Maka tentukan tangan antara bidang ABGH dan ABPQ. Oke, langkah yang pertama kita cari dulu titik P ada di sini. Kemudian titik Q-nya ada di sebelah sini ya, di pertengahan EH. Kemudian kita buat bidang ABGH
dan bidang AB PQ. Nah, kedua bidang ini berpotongan di garis AB. Oke, selanjutnya kita menentukan sudut dengan mengambil sembarang titik di AB. Kita misalkan ambil aja titik B. Ya, kita tarik dari B itu adalah suatu garis yang tegak lurus dengan ini tadi, garis perpotongan antara dua bidang. Ya, maka diperoleh yaitu garis BG, ya, yang tegak lurus dengan AB. Nah, kemudian tarik garis pada bidang ABBG yang tegak lurus garis AB dan berpotongan dengan bidang dengan garis BG, yaitu BP. Nah, maka jelas sudut antara kedua bidang tersebut yaitu sudut GBP, ya, jadi sudutnya ada di sebelah sini. Oke, lanjut bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, maka kita pindahkan dulu di sini, kita membuat bantuan segitiga BPQ, ya, segitiga BPQ, kita cari panjang sisinya masing-masing. BG ya, BG nya itu jelas adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah S akar 2. Kemudian untuk PG nya atau GP nya itu adalah setengah dari FG, setengah dari sisi, maka PG nya adalah setengah S. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari BP, ya, kita bisa memanfaatkan satu segitiga siku-siku BFP. Nah, ini segitiga siku-siku BFP, di mana BP ini adalah sisi miringnya, maka BP kuadrat sama dengan BF kuadrat, ya, yang mana adalah sisinya S kuadrat, dan FP kuadrat yaitu setengah sisi kuadrat, maka BP nya adalah setengah S akar 5. Oke. Nah, karena ini adalah suatu segitiga sembarang, maka kita bisa mencari perbandingan trigonometri dengan aturan kosinus. Oke, jadi setelah kita hitung untuk mencari sini sudut GPP itu adalah sisi sampingnya yang dikuadratkan, berarti BP kuadrat tambah BG kuadrat dikurangi sisi depan yang dikuadratkan dibagi dengan 2 kali sisi sampingnya. Nah, maka diperoleh, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh kosnya adalah 3 per akar 10. Nah, permasalahannya kita adalah untuk mencari tangannya. Nah, untuk mencari tangan kita bisa menggunakan bantuan, semisal karena tadi kosnya sudah ketemu yaitu 3 per akar 10, kita tahu kos adalah, misalkan ada suatu segitiga siku-siku, ya, kemudian kos itu adalah samping miring, samping sudut per miring, berarti samping ini adalah panjangnya 3, perbandingannya 3, sedangkan miringnya adalah akar 10. Nah, maka depan ini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga siku-siku, ya, maka tangannya itu adalah depan per samping. Oke, ini berarti akar 10 kuadrat kurangi 3 kuadrat, ya, ini harusnya per 3, ya, jadi hasilnya adalah 1/3. Oke. Nah,